Cek cek. Ya, masuk, Bro. Suaranya. Oke siap. Kenapa ada kendala sebelumnya? Oke lanjut ya. Kali ini kita mau ngebahas tentang ultrasonic sensor. Nah, ultrasonic sensor itu apa sih yang dimaksud dengan ultrasonic sensor? Jadi ya ultrasonic sensor itu sensor yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan dari gelombang suara dan digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek tertentu yang ada di depannya. Frekuensi kerjanya pada daerah di atas gelombang suara dari 40 kHz hingga 400 kHz. Jadi prinsipnya itu, sebentar ini share screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Kang. Oke, jadi ultrasonic itu sensor yang digunakan buat membaca jarak ya, jarak dari suatu benda. Nah, untuk cara kerjanya, jadi bentar, sambil kalian cari juga, tinggal cari ultrasonic. Nah, ultrasonicnya itu pakai yang ini, ultrasonic distance sensor atau sensor ultrasonic buat membaca jarak ya. Nah, di sini ada dua komponen, ada trig sama echo. Jadi trignya itu buat memancarkan sinyal. Jadi si ultrasonic ini mencari sinyal. Nanti kalau ada benda di depannya, maka sinyal itu akan mantul balik lagi, terus diterima sama si echo. Jadi di dalam ultrasonic ada dua macam input sama output ya. Jadi yang satunya trig itu output, echo-nya input. Jadi cara kerjanya gitu. Jadi si sensor ini ngeluarin sinyal kalau di depannya ada benda dalam jarak berapa gitu. Nanti si sinyal itu akan mantul lagi, terus diterima lagi oleh si sensornya. Kita langsung aja siapin dulu Arduino-nya. Arduino sama breadboard-nya. Di sini ultrasonic itu pakai yang namanya pin digital. Nah, di sininya kan ada 4 ya, ada VCC, trig, echo, sama GND. VCC ini nanti nyambungnya ke arus positif, yang GND-nya nih ke ground, yang trig sama echo itu nyambungnya ke digital, pin digital ini. Oke, kalian tambahin dulu breadboard-nya. Nah, terus masukin si ultrasonicnya. Kita pakainya arus yang bawah aja, jangan langsung ke Arduino-nya. Yang VCC ini ke positif, yang GND-nya ke ground, yang trig ke pin 13 di sini contohnya. Terus yang echo-nya ke pin 12. Nah, jangan lupa kalau udah gini sambungin juga pin power yang ada di Arduino ya. Kita pakai yang 3 volt aja. 3 volt ini nyambung ke positif. Yang GND ini nyambungnya ke ground atau negatif. Buat belokin kabel kalian tinggal klik aja sekali, terus tarik lagi. Nah, terus bisa diubah juga ininya, warna kabelnya, biar nggak ketukar. Misalnya kodenya oranye. Nah, untuk rangkaiannya kayak gini. Jadi nanti di codingnya itu, jadi cara kerjanya si Arduino ini ngasih perintah ke trig dulu. Nanti trignya itu ngasilin sinyal frekuensi ya, frekuensi ultrasonic. Nah, setelah frekuensinya ini dilontarkan ke depan,
Kalau ada benda nanti mantul lagi, terus nanti diterima sama si Eko. Nah, data yang diterima nanti dimasukin lagi ke Arduino, terus diolah. Ada sedikit rumusnya ya, rumus untuk hitung jaraknya, di mana ngelibatin waktu. Jadi waktu selama si sinyalnya balik lagi. Nanti rumusnya saya kopasin aja di ini. Untuk kodenya seperti biasa, deskripsiin dulu. Constant trig di pin 13, terus ekonya di pin 12. Nah, point setupnya trig sebagai output. Kopas aja nih, biar cepat. Ekonya itu sebagai input. Oke, di point loop ada caranya atau rumus ini ya. Ini saya kopasin di Discord, dipastein. Kalian tinggal kopas aja, nanti saya jelasin di ini ya. Saya kopas juga di void loop. Nah, di sini saya jelasin untuk sensor jarak kita pakainya long atau panjang dari waktu dan juga jarak, dimana nanti si Arduino itu akan merintahin si trignya mati dulu selama 2 mikrodetik, terus nyala lagi selama 10 mikrodetik, terus nanti mati lagi. Nah, buat baca durasi nanti ada variabel waktu, di mana waktunya itu data waktu diambil dari pulse in echo atau waktu selama si ekonya nyala atau menerima sinyal. Jadi pas si trignya itu mencari sinyal, nah lama waktunya sinyal ini kembali dan ditangkap si eko itu dikasih variabel waktu ya. Nah, habis waktunya udah ditentuin, ada juga rumus untuk konversi jaraknya dari waktu yang tadi. Ini rumusnya, di mana jarak sama dengan variabel waktu yang diterima dibagi 2, terus dibagi lagi 29,1. Terus untuk yang serial print ini untuk print datanya di serial monitor ya. Di atasnya jangan lupa di point setup pakai serial begin. Serial begin 9600 buat manggil si serial monitor. Nah, ini untuk codingan dari ultrasonic. Yang bawah yang tadi digital light bawaan hapus aja dulu. Sampai sini ada kendala? Atau ada yang ingin ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada, nanti kalau saya kecepatan bilang ya, atau ada yang ditanyain langsung aja bilang. Nah, ini udah selesai buat codingan si ultrasonicnya. Bisa kalian langsung coba. Nyalain dulu serial monitornya yang paling bawah. Terus di start simulation. Nah, nanti ada si jaraknya ini 0 cm. Kalian bisa pindahin jaraknya, klik ini. Bisa digerak-gerakin. Bentarnya kok 0 terus ya. Oh ya, ini lupa. Kalau ada VCC itu nyambungin powernya harus 5 volt ya.
Kalau 3 volt itu gak akan kuat. Nah, di sini kan ada jaraknya ya, muncul. Untuk ngubah-ngubahnya kalian klik dulu ultrasonicnya. Terus ada ini kan, hijau-hijau ini. Nah, kalian bisa majuin atau dekatin. Tuh, jaraknya akan berubah. Nah, ini untuk ultrasonic. Untuk fungsi dasarnya ultrasonic. Jadi, kalau di aslinya ultrasonic bisa dipakai buat kayak sensor mundur di mobil ya. Kalau misalkan dipasangnya di bumper belakang bisa. Nanti kalau misalkan jarak mobil sama temboknya itu terlalu dekat, nah bisa kita coding lagi. Untuk ultrasonicnya sendiri itu kayak gini. Jadi yang belum berhasil tadi ini power ininya ya, sambungnya ke 5 volt bukan ke 3 volt. Oke, itu untuk ultrasonicnya. Terus kita coba buat fungsi if. Kita tambahin LED. LED-nya di sini aja. Bebas sih di mana aja. Ke yang 110. Kita tambahin juga di sininya. Cons in LED di pin 10. Pin modenya juga jangan lupa pakai yang output. Nah, begini. Terus kita kasih fungsi if. If jika variabel jaraknya atau jarak itu kurang dari sama dengan 50, pakai kurung kerawal, maka digital right LED-nya akan nyala. Terus yang lain else. Kayaknya ya, bentar dulu. Kayaknya ada yang salah. Jika jaraknya kurang dari ini aja. Kurang dari 50, maka si LED-nya nyala harusnya. Oh iya, di sini pakai delay. Delaynya ketinggalan. Oke, delay 500. Else-nya kita kasih juga digital right. Yang lain, kalau yang lain maka si LED-nya akan mati. Low. Kasih delay juga 500. Tes. Rif, Iya, Vi. Ya, itu untuk resistornya mungkin 220 ohm gitu. Biasanya sih gitu. harusnya sih gak. Nggak Tapi ngaruh. ya sih. Bentar dulu. Tapi fungsinya mah kan bener kan? If kurung buka jaraknya berapa? Terus nanti kurung kurawal. Benar. Itu if-nya udah benar sih. Oke, kalau bener berarti coba dulu si LED-nya aja. Yang ininya 220 gitu. Coba lagi. Ini Pi, masalahnya Pi. Di sini pinnya bukan 10, harusnya 11. Kelihatan. Oke. Nah, biasanya gitu. Codingannya udah benar ternyata dari pinnya. Oke, coba lagi.
Harusnya sih bener nih kalau ini. Maaf kurang fokus saya. Nah, ini kan 51 nih. Kalau di kalau dia jaraknya kurang dari 50, maka si LED-nya akan nyala. Tapi kalau misalkan jaraknya lebih dari 50, si LED-nya akan mati. Nah, untuk sensor parkir juga kayak gini sih untuk dasarnya ya. Jadi si ultrasoniknya ngebaca jarak dari tembok belakang itu tembok parkir. Kalau jaraknya tuh kurang dari yang di coding, maka biasanya akan nyala atau ada alarm gitu yang nyala. Ini untuk ultrasonik ya. Ini untuk rumusnya, untuk codingannya. Nah, dari codingan ini kalian bisa berinovasi macam-macam ya. Bisa nanti yang kalian ubah-ubah itu di sini ya, di if-nya. Jadi jika jaraknya kurang dari sekian atau jika jaraknya lebih dari sekian, kalian mau apain gitu. Ini juga bisa dikombinasiin sama buzzer. Nah, kita coba buzzer juga. Misalkan kalau tadi kan jaraknya kurang dari 50, LED-nya aja yang nyala. Kalau tambah buzzer berarti bisa jadi buzzernya itu yang nyala juga. Sambungin aja ininya. Yang kabelnya kalian ininya nyambunginnya harus teliti ya. Pin-pinnya. Ini ke pin 10. Biar nggak ketukar, ubah warnanya. Bebas warna apa aja. Terus tambahin juga di codingan. Oh ya, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau ada langsung aja. Ada error atau gimana? Atau udah pada berhasil ini? Gak ada kendala? Masukinnya di sini. Digital right buzzer. Nah, kalau jaraknya kurang dari 50, maka yang nyalanya itu LED sama buzzer. Nah, ini kayak gini. Tapi kalau jaraknya lebih dari 50, maka si buzzernya, oh iya, belum ditambahin ya. Di sini di else-nya itu harus ditambahin juga. Jadi dia itu fungsinya kalau kalau segini maka dia akan apa, tapi kalau di else-nya kalian tidak tambahin maka akan nyala terus komponen yang kalian masukin di fungsi if-nya. Digital light buzzer low. Nah, ini kan jaraknya lebih dari 50. Kalau kurang dari 50, buzzernya akan nyala. Kalau lebih, maka akan mati. Kalau misalkan kalian banyak komponennya, terus fungsi if-nya ada 2, kalian bisa tambahin fungsi else if. Jadi ada 2 pemisalan. Misalkan jika jaraknya segini, maka lampunya aja yang nyala. Kalau misalkan jaraknya kurang dari segini, maka apa gitu. Sini bisa nih, yang else-nya kita ke bawahin dulu. Sini tambahin else if. Else if itu digabung gak sih, Pi? Lupa lagi. Else if digabung bisa, Rif. Else if gini. Bentar. Dipisah berarti dipisah. Oh iya. Nah. Oke, else if misalkan jaraknya itu jarak kurang dari 10.
kurang dari 10. Nah, jadi kalau misalkan jaraknya itu masih lebih dari 10, maka yang nyalanya si LED-nya aja. Tapi kalau udah kurang dari 10 cm, maka si buzzernya juga akan nyala. Jadi kayak ngasih peringatan gitu. Di sini kita copy aja yang ini. Paste. Nah, yang di sini berarti buzzernya hapus. Coba lagi. Nah, kalau jaraknya kurang dari 50, yang nyala cuma si LED-nya aja. Tapi kalau jaraknya udah kurang dari 10, oh ini jaraknya hitungnya 300 dengan 10 deh. Kita tambah banyak kedekatan kurang dari 20. Harusnya si buzzernya nyala juga nih. Digital light, buzzernya high. Ini untuk kalau kalian mau dua perumpamaan ya. Jika jaraknya kurang dari 50, si LED-nya aja yang nyala. Tapi kalau ini rumusnya if else atau else if ya? Atau kembali? Else if, If else if. else if. Ini harusnya sih bisa sih. Itu dipisah else sama if-nya. Oh iya. Error lagi kalau ini. Tiga kebaca. Nah, harusnya sih buzzernya nyala sih, harusnya ya. Oke, kalau gue ini hapus aja dulu. Nah, segitu untuk ultrasonic. Ada yang ingin tanyain dulu gak? Kalau ada error atau ada yang ingin tanyain langsung aja. Sampai sini gimana? Ada kendala? Yang lain? Bisa dikombinasiin juga jadi high glow gitu. Jadi si LED-nya mati nyala mati nyala. Si LED-nya mati nyala, si buzzernya nyala. Oke, gimana? Ada yang ingin tanyain dulu? Halo? Oh, cek. Ya, Maaf, paling maaf aku- ini sinyalnya agak susah. Oke, siap. Paling aku mau nambahin dikit gitu. Oh iya, gimana Vi? Mau nambahin dulu atau button dulu? Mau nambahin dulu aja deh, dikit aja. Bentar Oke, doang. siap. Oke, siap. Nah, mau nambahin yang tadi ya, yang sensor ultrasonic itu kan tadi ada terminal VCC, ada trigger, ada echo, terus ada satu lagi apa? Lupa. Ground ya. Nah, jadi ada 4 terminal. Yang VCC itu tadi ke power gitu. Lalu untuk yang ground itu ke ground, yang itu untuk terminal negatifnya ya. Lalu ada echo, ada trigger. Jadi prinsip kerjanya tuh dia memancarkan gelombang ultrasonik gitu ya, atau sinyal ultrasonik dari yang namanya pin echo. Echo berarti itu menggema gitu ya, jadi memancarkan sinyal ultrasonik kepada benda yang ada di depannya gitu. Sedangkan kalian tahu yang namanya apa itu gelombang ultrasonik itu kan frekuensinya tinggi sekali ya, di atas 20.000 Hz gitu ya.
Kalau kalian pernah inget gitu ya, dulu kan pernah diajarin gitu kalau nggak salah di SMP atau di SD gitu. Ada gelombang infrasonik, terus ada ultrasonik, terus yang tengah-tengah itu agak lupa gitu. Kalau yang infrasonik itu kan rendah di bawah 20 Hz, terus yang bisa manusia dengar itu di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz gitu ya. Nah, yang ini ultrasonik di atas 20.000 Hz. Jadi dipancarkan dari pin echo itu ke benda yang ada di depannya. Nah, ketika gelombang itu menabrak benda yang ada di depannya, dia akan dipantulkan kembali, lalu diterima oleh pin yang namanya trigger gitu ya. Jadi echo itu sebagai output tadi, terus trigger sebagai input masuk ke trigger gitu, gelombang yang dipantulkan dari benda yang ada di depannya. Nah, jarak antara ini sensor ultrasonik ini dengan benda itu nanti dihitung waktunya berapa gitu. Nah, biasanya untuk ultrasonik ini nggak jauh-jauh gitu jaraknya ya, palingan itu cuman beberapa sentimeter gitu dia bisa mengukur jarak. Akurasinya sekitar 3 mm gitu ya. Nah, paling itu aja sih, itu prinsip kerja dari sensor ultrasonik ini gitu, untuk mendapatkan data jarak dan waktu gitu ya tadi ya. Nah, paling gitu aja sih Rif untuk tambahannya. Selebihnya saya kembalikan ke Rifais. Oke, siap. Makasih, Vi. Sama-sama. Nah, tadi kan udah bahas tentang ultrasonik ya. Selanjutnya mungkin ke button ya. Kita tambah button. Sebentar saya screen lagi. Udah kelihatan belum? Udah ada? Atau masih blank? Oke, Udah siap. aman-aman. Nah, kalian cari aja di sini ya, button. Nah, button yang ini push button. Simpan aja di mana aja di sini. Saya simpan di sini. Nah, untuk button ini kita perlu resistor. Yang kanan itu ke ground ya, kaki kanan. Jadi kita pakainya, ini kan ada 4 nih. Ada 4 terminal. Sebenarnya sama aja. Bisa pakai yang atas atau yang bawah. Kita pakai yang bawah aja. Yang kaki kanan itu ke ground. Yang kirinya ke positif. Terus untuk codingannya, untuk masukin ke pinnya, tarik yang di atas resistor ya, atas resistor, tarik ke pin digital, bebas pinnya yang mana aja. Nah, di sini hambatannya tentuin dulu 110. Saya biasanya pakai yang 110 ohm. Terus kita masukin ke kode. Nah, untuk push button itu kita butuh yang namanya integer atau variabel yang berubah-ubah nilainya. Di sini kita masukin dulu constant dari buttonnya. Saya kasih nama button, pinnya itu pin 9. Nah, untuk variabel yang dari si button ini, saya kasih nama di sini integer ya. Kenapa nggak const in, tapi cuma innya aja? Karena variabel ini akan berubah-ubah nilainya. Di sini saya kasih nama nilai. Terus di point setup-nya si button itu sebagai input. Nah, untuk nilainya nggak usah di lagi. Terus di sini di void loop di atas aja, di atas dari sensor jarak. Kalian kasih ini dulu, kasih penjelasan. Ini kan udah ada variabelnya nih, variabel kosong, nilai. Nah, kalian di sini perintahin nilai itu datanya mau diambil dari mana. Nah, karena di sini kita mau pakai button, jadi di sini kita tulis nilai sama dengan
digital write, digital read, maaf, digital read dari button. Nah, jadi si nilai ini dapat datanya dari inputan dari buttonnya itu sendiri. Kalau udah dijelasin gini, gimana? Sorry, layarnya itu jadi hilang. Oh, hilang. Sebentar. Yang lain hilang juga ya, hitam. Aman, udah. Ada Bang. Sip. Oke, lanjut ya. Tadi sampai mana? Oh ya, sampai nilai. Kalian perintahin dulu, kasih tahu kalau nilai itu dapat data dari mana? Dari digital read. Kalau inputan itu digital read ya, kalau output dia itu digital write. Nah, berarti digital read button. Kalau nanti berarti nanti akan ada variabel yang didapat dari button, namanya itu nilai. Untuk biar dia muncul di serial monitor, kalian ini aja print kayak gini, serial print button nilai. Jadi serial print nilai sama dengan S-nya besar ya, serial dot print kurung buka tanda petik dua. Kalau petik dua itu untuk apa namanya, kata-kata pasti jadi gak akan berubah gitu. Kalian ketik nilai sama dengan kurung tutup titik dua, di bawahnya satu lagi serial dot print data dari nilainya itu sendiri, yaitu nilai. Jadi nanti si nilainya itu akan ke print juga. Nah, kita coba dulu. Nah, di sini kan, oh iya, harusnya serial print ln. ln itu buat ke bawah print ln. Ini kan nyatu ya. Nah, udah gini kan, ada nilai sama dengan kosong. Kalian bisa klik ininya, si buttonnya dua kali di area yang hitam yang tengah. Nah, maka nilainya itu akan berubah jadi 1. Kalau kalian lepasin, maka nilainya jadi 0 lagi. Jadi cara kerja button itu kayak gitu. Jadi ketika si buttonnya diklik, maka dia akan ngirimin data berupa angka 1. Tapi kalau lagi gak aktif, gak diklik, maka datanya jadi 0 gitu. Nah, dari sini kalian bisa ngoding lagi pakai fungsi if. Nah, di sini bedanya dari ultrasonic. Kalau ultrasonic kan jarak ya. Nah, kalau button dia itu pakainya logika ini. Jadi if nilai sama dengan 1, maka kalian perintahin apa? Ini saya ubah dulu ini ya. Jika nilainya sama dengan 1, maka kita perintahin LED-nya nyala. Nah, kalau else berarti nanti kita coba. Oh iya, di sini else-nya juga harus pakai nilai. Kalau nilainya 0,
maka LED-nya mati. Pakai else if berarti, Rif. Gimana? Tambahin else, jadi else if itu berarti. Oh, yang ini ya. Iya. Ternyala terus nih. Nilainya harusnya 0. Jika nilai sama dengan 1, oh iya, ini sama dengannya harus 2 kalau di ini. Nah, jika nilainya ini sama dengan 1, maka LED-nya akan nyala. Kalau yang lainnya selain 1 berarti akan mati. Nah, kalau diklik maka LED-nya nyala, kalau nggak diklik LED-nya mati. Nah, gitu sih untuk cara kerja button. Jadi button itu hanya bisa ngirim data berupa angka 1 dan 0. Nanti untuk nilainya, nanti kan di sini ada variabel nilai yang tadi. Sebenarnya nggak harus nilai juga, kalian bisa ganti namanya, bebas, segimana kalian. Kalau untuk push button ini banyak digunain ya, bisa untuk tombol-tombol navigasi dan yang lain. Untuk pengeluarannya cuma 1 dan 0 kalau untuk button. Ya mungkin segitu sih untuk button. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Udah aman? Atau masih ada error? Paham, Kang. Ya, gimana? Ya, Kang, cukup paham maksudnya, Kang. Oh iya. Aman berarti ya. Untuk ininya ada kendala nggak? Tadi Robi. Ya, Kang. Enggak, Kang, ini sebenarnya saya cuma bisa melihat doang sih, Kang. Soalnya laptop saya lagi error, Kang. Oke, siap. Nanti dicoba ya. Iya, Kang. Saya lagi dibetulin dulu laptopnya. Oke, ini untuk Fahrul. Oke, nggak apa-apa. Fahrul nanti codingannya antara nanti mungkin di materi atau di mana sih? Atau mau di grup dibagiinnya codingan ini? Atau mau nanti dimasukin di materi? Di grup aja, Rif. Biar bisa langsung dicoba gitu. Oke, siap. Iya. Nanti kalian jangan lupa samain ya, ini ya, sama rangkaian yang kalian buat. Kasih nama ultrasonic. Nanti di materi juga itu ada videonya juga kok. Ada yang ditanya lagi nggak? Ini materinya cuma segitu sih untuk hari ini. Ultrasonic sama batik. Atau ada yang mau ditambahin lagi dulu? Sih. Kayaknya udah cukup sih. Untuk itu gimana sih? ESP mau diinin nggak? Oh ya, untuk yang ISP itu kan Mau di list sekarang? itu apa? Harusnya biar ada kejelasan gitu kan. Ada yang mau beli sendiri atau ada yang mau nitip gitu. Biar Nah, jadi mending di list aja di sini atau di grup atau di mana? Mumpung pada aktif sekarang. di grup aja kali ya. Boleh, boleh. Untuk codingannya udah di ya, di grup. Oke. Untuk absensi nanti jangan lupa ngisi ya. Nanti di share link absensinya di grup. Oke, mungkin dicukupkan sampai segini dulu ya. Bentar. Oke, gimana Vi? Bentar. Tadi itu ya. Mau klarifikasi. Jadi yang apa itu memancarkan itu bukan echo tapi trigger ya. Gitu. Sensor yang trigger, terus yang echo itu yang nangkep sinyal balik gitu.
Jadi jangan sampai kebalik sih itu. Gitu. Takutnya kebalik. Udah sih gitu aja. Paling itu aja. Oke, kalau gak ada yang ditanyain lagi, mungkin dicukupkan ya untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa absen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau yang ada yang ditanyain langsung aja kabarin ya. Boleh di grup atau di PC untuk kendala atau apapun. Jangan sungkan-sungkan